Para sahabat yang terkasih, salam berkah dari Hong Kong, salam sehat untuk kita semua. Bukan Yesus yang aku kenal. Hari ini Yesus beda sekali ya. Yang biasanya dia kalem sekali orangnya, baik, ramah, siapa saja dia tolong. Tetapi dalam kisah Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25, itu 360 derajat Yesus berubah, dia marah-marah. Kok kenapa ya dia sampai seperti itu? Sebetulnya kalau kita ribet ngomong sekarang, wah, tempat perbelanjaan itu jadi tempat ibadat. Nah, tempat ibadat jadi tempat jual-jualan. Nah, ini bukan baru para sahabatku yang terkasih. Pada zaman Yesus itu sudah terjadi. Karena itu hari ini dia beda. Dia marah, dia ke pelataran bait Allah itu, dan kemudian dia lihat orang jualan di situ dan tukar uang terjadi di situ, makanya kemudian dia marah. Sebetulnya kalau kita lihat secara keseluruhan, pada saat itu tujuannya baik. Artinya menolong orang-orang yang dari kejauhan, karena untuk mempersembahkan sesuatu itu ya mesti yang seger-seger di hadapan Tuhan. Karena itu kalau bawa dari tempat jauh ternak-ternak yang ada atau burung merpati, pasti susah. Di tengah jalan itu pasti sudah pada mati. Tetapi kalau disediakan di situ, wah tinggal dibeli lalu kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, yang jadi soalnya ini bisnisnya terjadi di sini. Wah, uangnya itu ditukar dengan di situ dengan pasti harganya beda. Dan juga binatang-binatang yang menjadi persembahan itu, yang pertama sudah uangnya diambil. Yang keduanya itu kan butuh sertifikat yang dikeluarkan. Ini yang layak untuk dipersembahkan. Jadi keuntungannya itu berlipat ganda. Karena itu melihat kenyataan yang ada, Yesus itu marah. Karena jadikan di hadapan tempat ibadat itu jadi tempat bisnis. Nah, ini alasan yang utama kenapa Yesus jadinya seperti ini. Mari kita lihat dalam perjalanan hidup kita. Seperti saya katakan tadi, jadi tempat perbelanjaan itu jadi tempat ibadat. Wah, tempat ibadat jadi tempat belanja-belanja. Dalam konteks sekarang, ya agama itu diperjualbelikan dengan ayat-ayat suci terjadi di mana-mana. Nah, ini bisa terjadi pada agama apa saja. Dan kelihatannya orang suka itu yang di luar. Sementara yang batinnya itu orang tidak terlalu begitu repot. Tidak terlalu begitu repot. Yesus mau yang di luar itu baik juga. Artinya misalnya dalam situasi sekarang ini, wah kita berpuasa, lalu kemudian kita berdoa, dan kemudian kita buat sesuatu untuk orang lain. Itu yang di luar. Tetapi penekanan Yesus itu adalah bait Allah. Itu ada dalam hati kita. Karena itu Rasul Paulus dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus itu sangat jelas sekali ngomong tentang kita ini adalah itu bait Allah, tempat Roh Kudus tinggal. Nah, kalaupun sebagai manusia ya pasti ada kekurangannya. Kita juga bisa ya terperangah dan kemudian terjerumus dalam situasi seperti ini. Tetapi di masa prapaskah ini, apa yang disebut dengan pembalikan atau sebuah pembaharuan diri. Nah, Yesus datang pada saat ini para sahabatku yang terkasih, supaya hati kita juga dibaharui. Supaya kita tidak terlalu fokus yang di luar saja supaya dilihat orang, tetapi yang batinnya, relasi kita dengan Tuhan dalam doa-doa kita, dan bagaimana tangan, kaki, dan mata hati iman kita itu juga terbuka untuk saudara dan saudari yang lain yang membutuhkan bantuan kita. Karena itu Prapaskah itu sebuah pembalikan dari situasi lama kepada sebuah situasi baru. Karena itu di hari Minggu ini, mari kita melangkah dalam kasih Tuhan. Melangkah bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kadang-kadang kita jual agama dengan ayat-ayat suci demi untuk ya keuntungan pribadi atau apapun yang kita lakukan. Tetapi yang namanya pintu di mana kita mau mengalami hidup baru ada di dalam Kristus. Karena itu Yesus pada hari ini dia mau bersih-bersih hati saya dan para sahabat. Mari kita buka hati, biar Yesus sendiri masuk ke dalam hati kita, supaya kita sungguh-sungguh dibersihkan. Kemudian perayaan Paskah itu menjadi sebuah perayaan kemenangan dari hidup lama menuju hidup yang baru. Karena
Diri kita itu adalah bait Allah yang orang lain juga bisa merasakan. Ketika datang ke hadapan kita, ada sebuah rasa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, yaitu kesejukan hati dalam doa dan juga dalam pelayanan. Mari tetaplah melangkah. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati.